Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kang Jayus, jumpa lagi dengan video dari Kang Jayus. Di video kali ini saya seperti kemarin-kemarin akan mereaksi, memberikan opini dan ya berkomentar dengan video-video yang diupload di kanal YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Saya lihat beliau di pekan ini sangat sibuk. Kegiatannya dari hari ke hari terlihat dari video-video yang diupload di kanal YouTube-nya beliau, baik yang ada di kanalnya Kang Deddy Mulyadi official ataupun yang di Lembur Pakuan. Sangat padat kegiatannya Baraya. Dari mulai menerima kunjungan orang tua, rapat-rapat, dan bahkan kemarin ketika beliau lagi rapat dan beliau mengatakan maaf kepada peserta rapat, apalagi ada perwakilan dari kementerian, kalau suasana rapatnya di luar agak ramai dikarenakan katanya Persib lagi juara. Jadi di video ini, di segmen ini, saya akan memperlihatkan ketika Kang Deddy Mulyadi ikut merayakan, ikut merasakan, ikut meluapkan kebahagiaan ketika Persib Bandung kembali menjadi juara. Banyak yang bilang, netizen yang mengatakan, klub Persib Bandung itu klub kota Bandung, jadi bukan milik Jawa Barat. Salah banget Baraya. Bahkan dari zaman saya kecil, yang namanya Persib Bandung itu walaupun namanya Persib Bandung, tapi selalu menjadi kebanggaan warga Jawa Barat. Memang setiap kabupaten, setiap kota mempunyai klub masing-masing. Misalkan dari Garut ada Persigar, dari Bogor ada Persikabo. Tapi kalau secara keseluruhan, hampir semua yang namanya warga Jawa Barat mendukung dan mencintai yang namanya klub Persib Bandung. Dikarenakan ya tentunya yang ke bawah ya Jawa Baratnya juga. Nah, alhamdulillah di tahun ini juga Persib Bandung kembali menjadi juara. Walaupun masih ada beberapa pertandingan ke belakang yang akan ditempuh, tapi alhamdulillah Persib Bandung sudah memastikan diri sebagai juara di Liga musim ini. Kita akan lihat Baraya bagaimana Kang Deddy Mulyadi ketika keluar dari ruangan rapat, dia disambut oleh ribuan bobotoh yang sedang merayakan kemenangan. Maksudnya bukan merayakan kemenangan, merayakan Persib menjadi juara. Ada yang bilang Persib juara di momentum kemarin itu ketika pemain-pemain Persib lagi ngopi santai di kafe Baraya. Kita akan lihat Kang Deddy Mulyadi, beliau ikut bergabung, berbaur dan ikut merayakan, bahkan sampai membuka baju dan dilemparkan ke para bobotoh. Saking ikut berbaurnya, saking ikut senangnya dengan momentum juaranya Persib di musim kali ini. Kita akan play videonya Baraya. Inilah momentum ketika Kang Deddy Mulyadi membuka bajunya dan dilemparkan ke para bobotoh. Nah. Dan uniknya para bobotoh berebut ingin mengambil dan memiliki baju yang dilemparkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Bahkan saya lihat ada anggota TNI juga yang ikut berebut. Mungkin ya yang namanya baju Kang Deddy Mulyadi, gubernur yang sekarang lagi dicintai, kapan lagi gitu ya. Alhamdulillah Jawa Barat ini
untuk tahun ini, ya bulan-bulan ini gitu ya, alhamdulillah diberi beberapa kebahagiaan. Salah satunya gubernur yang unik ya, banyak dicari oleh warga Jawa Barat. Baru kali ini kayaknya saya seumur hidup saya menjadi warga Jawa Barat merasakan euforia kepada pemimpin ini seperti ini gitu ya. Sebelum-sebelumnya sih tidak terlalu, walaupun ya ada kemarin-kemarin adalah awal-awalnya ya, tapi akhirnya seperti itu. Tapi kalau ini alhamdulillah, dan tetap saya itu sebagai orang yang selalu berpikir dengan logika, berpikir dengan tidak terlalu mengikuti perasaan. Saya itu selalu tersentuh ya kalau melihat pemimpin yang merakyat, yang dicintai. Tapi suka ada rasa skeptis juga. Jadi saya itu tidak pernah mencintai itu 100%. Dikarenakan ya takutnya gitu. Takutnya ada sesuatu nanti yang mengecewakan. Dan tapi saya berharap mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi ini kalau dalam bahasa Sundanya mulus banglus, nepi ka jucung sampai akhir gitu ya Baraya. Kita lanjut. Nih kayaknya ikut berebut juga tuh anggota TNI-nya. Wah, dilempar. Aduh, masuk angin maksudnya. Soalnya Kang Deddy Mulyadi kan membuka baju dan cuma memakai singlet. Dan bahkan beliau menaik ke kap mobil dan berdiri di kap mobil seperti ini Baraya. Oke Baraya, itu video yang pertama tentang Kang Deddy Mulyadi yang ikut merayakan momentum Persib Bandung menjadi juara lagi untuk yang berturut-turut 2 tahun. Dan kita beralih ke video yang lainnya, di mana siang tadi Kang Deddy Mulyadi menerima perwakilan dari pihak Taman Safari Indonesia dan juga mantan pegawai OCI yang diambil dari umur masih kecil. Dan Kang Deddy Mulyadi mencoba memberikan solusi, mencarikan solusi, mencoba untuk mencari titik temu dari kedua belah pihak ini. Kita lihat Baraya. Oke, yang lain nggak perlu berlebihan. Saya kan memenuhi janji yang kemarin. Saya kan kasih apa ya? Ya, tali kasih dari saya. Berarti saya hanya beri yang 12 orang aja dulu. Kan kita tidak boleh beri sesuatu yang orang tidak membutuhkan. Gitu. Ibunya masih marah nggak sekarang? Kalau sampai bapak yang nggak marah saya. Oh, sama saya nggak marah. Marahnya sama siapa? Sama bapaknya, sama opomnya, Sama Pak Yansen, Pak Frank. Pak Yansen, sama Frans. Pak Frans. Nah, jadi pertemuan hari ini bukan pertemuan peradilan. Pertemuan hari ini juga bukan pertemuan musyawarah.
Pertemuan hari ini adalah pertemuan kekeluargaan. Gini, kalau ceritanya sederhana saja. Saya hari ini banyak memberikan kompensasi dalam bentuk uang, baik personality saya maupun pemerintah, pada berbagai hal yang sebenarnya terjadinya di masa lalu. Gitu loh. Kan saya kalau mau ego-egoan saya, ngapain sih saya ngurusin yang begitu, capek-capek. Betul. Tapi kan kita tidak bisa bahwa tidak akan ada saya hari ini kalau tidak ada kemarin. Tidak ada akan kita kemarin kalau tidak ada sebelumnya. Betul. Jadi maksud saya gini loh Pak, ini kan menyangkut juga citra dari Taman Safari, tempat dikunjunginya anak-anak. Dan Taman Safari juga kan hari ini kan tidak berdiri sendiri, dia terkait dengan aspek lingkungan, dia terkait juga dengan kawasan perkebunan. Dan kalau saya mau cek kan belum tentu juga apa yang di dalam itu sesuai dengan peruntukan yang jadi ketetapan ketentuan. Betul. Ya kan sebenarnya. Nah, itu yang selalu ditekan oleh Kang Deddy Mulyadi. Pintar banget kalau melihat cara bermain psikologinya. Seperti yang di video yang sebelumnya saya pernah mengatakan, Kang Deddy sengaja dengan cara mengulang perkataan itu secara tidak langsung. Kang Deddy Mulyadi ini ingin menekankan gini nih. Nih pihak Taman Safari, kalau kalian masih tetap kekeh dengan cara membawa ke jalur hukum secara formal bahwa ini bukan karyawan, tidak tercatat, dan ini tidak melakukan secara manajerial gitu ya. Ya, tentunya akan semakin jauh gitu ya dari penyelesaiannya. Makanya Kang Deddy Mulyadi sengaja menyinggung-nyinggung soal kalau mau ngotot-ngototan, mau bermain hukum-hukuman gitu ya. Kalau dicek belum tentu keberadaan Taman Safari Indonesia ini 100% legal standingnya mulus. Seperti itu intinya. Jadi sengaja Kang Deddy Mulyadi bermainkan psikologi di depan. Makanya untuk kali ini direkturnya tidak terlalu tidak terlalu frontal seperti waktu pertemuan pertama. Dan Kang Deddy Mulyadi ini sebenarnya udah kebayang maksudnya. Ini ingin secepatnya diambilkan solusi. Intinya mereka ingin mendapatkan kompensasi. Tapi kita cek ya, apa aja yang diinginkan oleh mantan dari karyawan OCI atau Taman Safari ini. Kalau mau saya analisis pasti saya banyak nemu. Nah tapi kan saya tidak bicara itu. Saya tidak bicara nyari orang kesalahannya untuk mengikuti apa yang saya inginkan. Tapi yang saya inginkan adalah menyudahi ini tidak menjadi kegaduhan yang secara terus menerus yang pada akhirnya merusak brand Taman Safari. Kan Taman Safari juga mengalami keuntungan yang cukup karena tidak ada saingan. Nggak ada saingan, cuma satu-satunya loh di Jawa Barat, Jakarta kan nggak ada. Walaupun ada saingan kebun binatang, beda ke Taman Safari dengan ke kebun binatang. Nah, dan kemudian bahwa yang melakukan itu yang dulu mengambil bayi kemudian dididik untuk menjadi pemain sirkus adalah mungkin kakeknya ya. Ya kakeknya. Tapi pertanyaan saya, mungkin nggak Bapak punya Taman Safari sebesar sekarang kalau tanpa kakek? Begini, Pak Bu, jadi banyak juga pemain sirkus yang masih memilih pro dengan keluarga. Artinya solusi hari ini harus menjadi solusi yang holistik. Bukan hanya yang hadir di sini, tapi juga yang tidak hadir. Yang tidak hadir. Ya. Kalau enggak, ini akan memicu suatu polemik baru. Bahwa maksudnya kalau lawan keluarga dapat kompensasi seperti itu. Nah maka dari itu mohon nanti pertimbangannya bersama ya. Bahwasanya keputusan kita hari ini bukan hanya untuk 12 orang, tapi untuk 40 orang gitu ya. Jadi itu. Nih jadi intinya dari pihak manajemen Taman Safari Indonesia ingin pertemuan kali ini kalaupun misalkan dicapai suatu kesepakatan bukan untuk kesepakatan dengan 12 orang yang hadir pada saat itu, tapi untuk keseluruhan mantan karyawan yang menuntut gitu kan. Jadi keputusan ini nanti jangan sampai kan saya gak ikut gabung atau gak ikut hadir waktu pertemuan dengan Pak Gubernur di Gedung Pakuan. Nah dari pihak manajemen itu tidak mau seperti itu. Ya, nah sekarang gini, yang untuk 40 orang ini
Gini, saya nanya dulu deh, kita kan balik dulu, ya, soal mereka dulu. Ya, apa yang Ibu inginkan ketika kita bertemu di meja ini untuk membicarakan dari sisi kekeluargaan? Karena kalau bicara hukum, saya kasih tahu, Ibu berat, susah menembus kemana. Kalau saya sudah kebayang kesini. Karena saya tuh ngalamin yang nanganin begini, gitu loh. Jalan kerja, jalan sulit, udah capek loh. Capek. Nah, apa yang Ibu inginkan dari pertemuan ini? Itu aja. Apa keinginan? Keinginan saya yang pertama, saya tetap untuk asal usul saya semua dari ada 23 yang terkumpul, asal usul itu tolong dikembalikan kita. Ya. Kedua, kita minta coba para pelakunya ya dari 3 saudara ya. Kita minta pertanggungjawaban dari mereka. Jangan selalu Aswin terus yang diinginkan Aswin kan nggak ngerti. Ya, pertanyaan ini orang yang baik. Ya. Kan kita harus menghargai juga orang yang baik. Jangan sampai pertemuan kita ini adalah orang yang tidak baiknya, tidak bertanggung jawabnya, ngumpet. Orang yang semestinya tidak mempertanggungjawabkan kita marahin. Itu kayak gubernur mimpin apel, yang tidak apelnya tidak ditegur, yang apelnya yang ditegur sampai kepanasan, itu jangan. Nah, saya gini. Jadi pertama ya, Ibu ingin menemukan asal usul dari seluruh yang ada. Ada berapa orang yang tidak nemu asal usulnya? Ada berapa ya? Mungkin sekitar ada 20-an. Ada 20. Ya. Oke. Kurang lebihnya itu ada. Nanti dari yang 20 orang ini saya minta data KTP lengkapnya. Ya. Nanti saya akan yang menjalankan sendiri untuk mencari asal usul. Ya, nanti saya bicara tertutup dengan tim dari manajemen Taman Safari yang kesananya Oci berarti kan ya. Nanti ini sebenarnya dari mana? Ini sebenarnya kan tidak bisa di forum seperti ini, gitu loh. Nanti itu saya akan bantu. Oke, saya akan bantu sampai mencari alternatif teknologi untuk melacak asal usul itu. Nanti ada teknologi yang bisa digunakan. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Terus kita minta kompensasi selama kita waktu kerja di sana, kita tidak disekolahkan, ya atau tidak dibayar. Nah itu yang minta kita memperhitungkan masa-masa seperti itu. Nah, memperhitungkan. Nah gini, kompensasi ada 2 hal. Yang pertama harus kalau berdasarkan undang-undang, kan kita ngomong normatif. Kalau berdasarkan undang-undang, berarti nanti kita ujungnya hukum lagi nih. Artinya pihak manajemen kalau kompensasi ini saya tidak menerima kalau segitu, kan gitu loh. Ujungnya udah kita berperadilan lagi, nggak selesai lagi. Benar nggak Pak Kadisnaker? Ya kan? Ya kan ujungnya undang-undang ini panjang lagi karena ini bukan sengketa hari ini, sengketa sekian puluh tahun yang lalu, yang ikatan kerjanya juga nggak ada. Kan kalau undang-undang kan pasti hitam putih, mana dasar hukumnya? Konflik hubungan industrialnya apa gitu kan. Saya orang serikat pekerja jadi agak ngerti asalnya dulu ya. Jadi ngerti banget urusan begini. Oke. Kalau tidak berdasarkan aspek yang normatif undang-undang, tapi berdasarkan rasa, hati, tanggung jawab, moral, Ibu nerima nggak kalau penyelesaian itu? Nah, terus untuk ini kayak kita tuh kan trauma yang sangat ya Pak ya, sampai saat ini kalau saya tuh cerita pun saya rasanya tuh pengen nangis. Iya. Kenapa kita untuk sosial sama orang aja kita tuh rasa minder. Kita merasakan minder. Kita nggak pernah pukul ke orang seperti pukul-pukul seperti itu, kita nggak pernah. Lagi gimana terus kayak kita seolah-olah hidup itu tuh kayak gimana ya? Minder itu loh Pak. Aspek traumatik itu perlu waktu, artinya tidak bisa dengan diskusi. Nanti kan itu ranahnya psikolog, bukan ranahnya saya. Kemudian juga ada terapi lain yang bisa saya bantukan ke Ibu untuk menyelesaikan ini secara psikologi. Artinya kan kita ingin menghilangkan traumatik masa lalu itu, dan itu perlu waktu dan itu perlu ahli. Nah, gitu loh. Kita udah paham. Enggak dikira kita ngomong mengada-ngada. Iya. Pak Tony, terus yang satu lagi Pak Yansen itu kakaknya. kakaknya ada itu. Ada. Oke, nanti kalau suatu saat saya bertemu dulu dengan keduanya boleh. Boleh. Ya, nanti saya ketemu ya sambil lihat Taman Safari. Ya, makanya mungkin hari ini Pak Gubernur mungkin masing-masing bisa
membuka apa keinginan Oke. kami kata. Nanti saya pulang Oke. kalau memang ingin bertemu dengan Pak Jansen. Oke. Saya bilang, Pak, yang ingin bertemu dengan Pak Jansen ini orang. Nanti saya menemani nanti untuk pertemuan itu, kan ini pertemuan keluarga. Oke, Ibu pokoknya ingin bertemu Pak Jansen, ingin bertemu Pak Frans, ingin meluapkan seluruh Iya. apa yang menjadi Iya, kekecewaan karena dia dalam kan diri. selama ini tidak mengakui kalau mereka tuh menyiksa kami, Pak. Tidak minta maaf ya, rendah hati. Oke. Iya, rendah hati minta Artinya maaf. turunin egonya, rendah hati, saling memaafkan agar traumatik itu hilang. Oke? Ya mengakui Soalnya Pak, kalau mereka harus tidak- Ya artinya loh, andai kata ya, saya kan andai kata nih, saya kan tidak lihat langsung, saya harus ngomong pakai bahasa hukum kalau yang begini. Andai kata peristiwa itu terjadi, kan kalau saya kan tidak melihat, jadi saya harus ngomongnya andai kata, gitu loh. Andai kata peristiwa itu terjadi, penyiksaan terhadap ibu, menghilangkan hak-hak ibu sebagai anak, sebagai remaja, gitu kan? Kemudian meninggalkan traumatik psikis yang begitu panjang. Nah, kemudian hari ini saya akan meminta, andai kata Pak Jansen dan Pak Frans melakukan, maka meminta untuk menurunkan egonya, mau bertemu, kemudian mengakui bahwa itu sebuah kesalahan dan meminta maaf. Ya, Iya. mengakui Pak, mengakui. Oke. Ya, terus apa lagi? Lihat Iya, ya. sama hak kita lah selama kita bekerja di Kayak yang sana tadi itu, masalah Oke, yang sama. kompensasi juga. Ya itu kan menyangkut yang aspek yang material kan itu. Yang material itu nanti Ya, intinya ada beberapa poin dari pihak mantan karyawan OC ini ingin bertemu dengan orang-orang yang disebutkan tadi, yang mungkin dikarenakan di beberapa podcast, baik yang di Denny Sumargo, yang di Deddy Corbuzier, ada penyangkalan-penyangkalan bahwa mereka tidak melakukan penyiksaan ini, tidak melakukan hal-hal yang itu gitu kan. Bahkan mereka menyebutkan ulang tahunnya diulang tahunkan, tapi kata yang itu enggak, ini bukan saya yang diulang tahunkan, terus disekolahkan seperti itu. Tapi bilangnya dari mantan karyawan enggak juga. Nah, kayaknya kalau nanti bertemu kedua belah pihak di depan Pak Deddy Mulyadi, mungkin akan agak segan gitu kan. Intinya gini, ingin mendapat pengakuan aja, ingin mendapat bahwa iya saya melakukan. Jadi kata Kang Deddy Mulyadi, ingin agak menurunkan egonya gitu ya, dan mengakui. Itu aja sih yang satu ya. Yang pertama maksudnya tuntutannya. Yang kedua mereka ya pasti tentunya akhir-akhirnya kompensasi ya, yang nanti insya Allah ya, kalau saya lihat gelagat-gelagat seperti ini, kalau dari pihak Taman Safari agak ngegas, agak keberatan dengan nanti bakal masalahnya dengan nominal, tentunya pasti dengan nominal. Kalau kompensasi kayaknya gak mungkin tidak dikasih, pasti bakal dikasih. Kalau menurut saya ya, kalau gelagatnya seperti ini. Cuma mungkin nanti masalahnya dari nominalnya. Dan alhamdulillah, Kang Deddy Mulyadi ini akan mendampingi katanya sampai beres. Pokoknya kalau orang Sunda itu menyelesaikan masalah harus beres roes. Harus sampai akhir gitu kan. Insya Allah Kang Deddy Mulyadi mempunyai kecerdikan, mempunyai ability, mempunyai kemampuan delegasi yang bagus. Ya makanya dari dulu kan kalau soal delegasi, musyawarah, terus konferensi atau ya tawar-menawar, biasanya orang-orang Sunda ini biasanya lebih mempunyai kemampuan lah dengan tata bahasa, tutur bahasa yang caina herang, lauknya benang. Ikannya dapat tapi airnya tidak keruh, tetap bening. Seperti itu, intinya seperti itu Baraya. Nanti hasil pertemuannya, dan mudah-mudahan katanya nanti Kang Deddy Mulyadi juga ingin bertemu dengan orang-orang yang disebutkan oleh mantan karyawan OCI tersebut. Dan di akhir video tadi Kang Deddy ini mengatakan, ini ternyata kan ini mayoritas orang-orang yang keturunan Tionghoa, dan kata Kang Deddy, ternyata ada juga ya keturunan Tionghoa yang ya hidupnya tidak seperti yang kita terlihat dari keturunan Tionghoa yang mayoritas. Maksudnya kehidupannya. Biasanya kan ada stereotip di kita kalau orang keturunan Tionghoa itu biasanya kaya-kaya, jadi pengusaha, tapi ini hidupnya ya seperti ini. Dan kata ibu-ibu ini mengatakan ya karena karena kita dulu waktu kecilnya, masa kecilnya direnggut katanya. Coba kalau bersama orang tua mungkin tidak seperti itu. Ya itu debatable ya Baraya. Jadi ya intinya
Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi bisa menyelesaikan masalah ini dengan beres roes, dengan China herang, laukna benang. Sana sini kalau nggak kerja saya juga nggak. Kerja apa sekarang? Saya terakhir ini rawat lansia Pak. Rawat lansia Iya. Di Probolinggo waktu itu. Probolinggo. Sekarang masih kerja? Sudah resign. Resign. Sekarang tinggal di mana? Nggak punya tempat tinggal. Nah, sebelum berangkat dari sini nginep di mana? Nginep di hotel. Di hotel. Iya. Uangnya dari mana? Dari saya itu yang Iya. dari Bapak. Oh. Ada teman-teman yang kasih sumbang. Ya nanti pulangnya ada lagi dari saya. Ya, Ibu. Saya nggak tahu. Tapi memang kalau wajah-wajah ini semuanya keturunan loh. Turunan Cina. Nah, Memang kebanyakan. keturunan. Kalau saya tahu. Keturunan keturunan Tionghoa kebanyakan. Nah ini kok. Nah, kalau saya kebetulan saat itu dari istrinya Pak Jansen. Katanya bilangnya saudara saat itu. Jadi karena saudara, karena ekonomi mama saya saat itu ini, lalu dijanjikanlah bahwa ini anak mau dipintarkan, mau disekolahkan, yang nanti kalau perlu nanti kalau sampai ke luar negeri, nanti kalau udah pintar katanya dibalikan, tapi nyatanya Apa enggak. gini? Ibu. Saya dari Bekasi Pak. Enggak. Masih keturunan enggak? Nggak tahu, mama saya asli Betawi, Bekasi Betawi. asli, iya, Oke. Tambun Utara. Tapi tahu mamanya. Ya udah ketemu 86 itu. Jawa Timur. Tionghoa juga keturunan. And then Ya, itu cici-cici semua. Orang berpikir kalau cici-cici itu kaya-kaya semuanya. Padahal yang susah juga banyak kan. Ya kan kalau persepsi orang Jawa Barat tuh kalau keturunan Tionghoa berarti kaya. Ternyata yang susah juga banyak. nah ini bapaknya nih. Iya bapak.